Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana. Saya dari kelompok 4 akan presentasikan hasil diskusi kami tentang keutamaan haji dan umroh serta kesalahan sering terjadi. Pokok pembahasan: 1. Pengertian haji dan umroh. 2. Keutamaan haji. 3. Keutamaan umroh. 4. Kesalahan sering terjadi. Pengertian haji dan umroh. Maka Anda mendengar kata haji dan umroh? Haji menurut lugah atau arti bahasa adalah al-qasdu atau menyengaja. Sedangkan arti haji dilihat dari segi istilah berarti bersengaja mendatangi Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula. Menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak semata-mata mencari ridha Allah. Adapun umroh menurut bahasa bermakna ziarah. Sedangkan menurut syarak, umroh ialah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah, dan mencukur atau mengunting rambut. Keutamaan haji. Haji merupakan suatu bentuk peribadahan yang sangat mulia, di mana terdapat berbagai macam keutamaan dalam melaksanakan ibadah tersebut. Di antaranya, 1. Ibadah haji merupakan salah satu bentuk amalan yang paling afdol. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, Nabi SAW tanya, amalan apa yang paling afdol? Rasulullah SAW jawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau SAW jawab, jihad di jalan Allah. Ada yang bertanya kembali, kemudian apa lagi? Haji mabrur. Jawab Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Maulana. Kedua, Allah telah menjanjikan balasan syurga bagi mereka yang melaksanakannya. Bagi mereka yang mampu melaksanakan ibadah haji tanpa bercampur dengan dosa seperti syirik serta kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan syurga bagi mereka. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berikut yang artinya, dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, ibadah haji termasuk dalam perbuatan jihad di jalan Allah. Dari Aisyah radhiyallahu an pernah berkata, "Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdal. Apakah berarti kami harus berjihad?" Tidak, jihad yang paling utama adalah haji mabrur. Jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. 4. Dengan melaksanakan ibadah haji akan dapat menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan dan ia kembali suci layaknya bayi yang baru dilahirkan ibunya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata kata seronok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari. 5. Haji merupakan ibadah yang dapat menghapuskan kefakiran atau kemiskinan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ikutkanlah umroh kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak, sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat An-Nasai, Tirmizi, dan Ahmad. 6. Mereka yang melaksanakan ibadah haji merupakan tamu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumroh adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan Allah beri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keutamaan lainnya yaitu Allah akan memberikan rezeki 700 kali dari biaya haji. Seseorang yang berhaji selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Berhaji dapat menghapuskan dosa. Jihad bagi laki-laki tua dan lemah bagi wanita. Keutamaan umroh: 1. Menghapus dosa. 2. Memperoleh ketenangan hati. Ketiga, memperoleh pahala sholat berlipat ganda.
mengumpulkan pahala dari sholat terbilang sulit. Bila umumnya melaksanakan sholat hanya memperoleh pahala 1 dan 27 derajat saat berjamaah, ketika sholat dan saat beribadah umroh, pahala akan berlipat ganda. Keistimewaan umroh membuat pahala sholat saat ibadah umroh dapat mendatangkan pahala 1000 kali lipat hingga 100 kali. 4. Meningkatkan iman dan takwa. 5. Media jihad bagi perempuan. Jihad adalah sebuah ibadah yang dilakukan dengan pengorbanan besar, sehingga pahala yang dijanjikan adalah surga. Dahulu, jihad ditandai dengan mengikuti peperangan untuk membela Islam, dan perempuan dilarang mengikuti peperangan karena fisiknya yang lemah. Sehingga Allah memberi alternatif untuk perempuan melakukan jihad dengan cara melaksanakan haji atau umroh. 6. Doa akan dikabulkan. 7. Memperoleh keberkahan. 8. Dijanjikan surga. 9. Dijauhi dari kemiskinan. Dan 10. Wafat saat umroh, pahalanya dicatat sampai hari kiamat. Kesalahan yang terjadi pada saat haji dan umroh. 1. Kesalahan saat ihram. A. Melewati miqat tanpa berihram. B. Wanita haid tidak berihram. C. Tidak mengganti pakaian ihram meskipun kotor. Dan D. Talbiyah berjamaah. 2. Kesalahan saat tawaf. A. Memulai tawaf sebelum Hajar Aswad. 2. Mencium rukun Yamani. Dan C. Tawaf dari hijrah Ismail. 3. Kesalahan saat sa'i. A. Naik ke bukit Safa dan Marwah sambil menghadap Ka'bah dan bertakbir 3 kali, serta mengangkat tangan seperti dalam salat kemudian turun dari bukit. Hal ini tidak sesuai dengan yang dilakukan Nabi. Nabi tidak mengangkat tangan kecuali saat berdoa. B. Berlari kecil mulai dari Safa sampai Marwah. Begitupun sebaliknya. Padahal lari kecil menurut sunnah hanya dilakukan pada 2 tanda hijau saja. Sedangkan sisanya hanya dengan jalan biasa. 4. Kesalahan saat wukuf. A. Meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam. Padahal sikap ini haram hukumnya. Meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam adalah hajinya orang jahiliyah. B. Menghadap ke arah bukit Arafah sedangkan kiblat berada di belakangnya. Padahal sunnah Nabi Muhammad adalah wukuf dengan menghadap ke arah kiblat sebagaimana yang Nabi lakukan saat itu. 5. Kesalahan saat melempar jumroh. A. Adanya pemikiran bahwa melempar jumroh berarti melempar syaitan, sehingga tidak jarang jamaah melempar kerikil dengan sangat keras disertai caci maki kepada syaitan. Padahal mencaci maki bukanlah hal yang dibolehkan dilakukan di tempat ibadah. B. Mengambil batu di Musdalifah. Tidak ada keharusan untuk mengambil batu di Musdalifah, sehingga mempersulit dirinya sendiri karena harus mencari saat tengah malam dan dibawa ke Mina. C. Tidak berdoa setelah melempar jumroh pertama dan kedua. Padahal Nabi setelah melempar keduanya kemudian berdiam diri, menghadap kiblat dan berdoa yang panjang. Ya, terima kasih. Itulah hasil diskusi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.